Apakah suara dan slide-nya aman? Aman. Oke. Nah, kita masuk ke matriks. Matriks kalian mungkin yang dasarnya udah kenal di SMA, tapi saya review sedikit ya. Karena udah setahun lebih kalian di SMA. Jadi mungkin ada yang lupa-lupa. Matriks itu kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Gitu ya. Matriks biasa ditulis menggunakan huruf besar. Dengan cetakan tebal, tapi kita nggak usah tebal lah. Ya. Kalau vektor kan huruf kecil tebal atau huruf kecil ada panah di atasnya. Kalau matriks huruf besar aja gitulah. Ya, kalau di buku-buku cetakannya dia tebal gitu. Menyatakan itu matriks. Ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Jadi hitungnya barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa. Jadi contoh ini barisnya ada 5, ukurannya 5 kali kolomnya 4 gitu ya. Dan 5 kali 4 ini juga menyatakan banyaknya elemen-elemen matriks ini. Sebanyak 20 elemen gitu ya. Nah, notasinya kadang-kadang hanya A saja atau ditulis matriks A dengan ukuran 5 kali 4 atau seperti ini supaya singkat. Ini matriks A ukuran barisnya 5, kolomnya 4. Sorry. Kemudian anggota atau elemen matriks ditulis dengan huruf kecil seperti ini. Memakai 2 indeks, yaitu indeks pertama baris dia posisi baris dia, dan J itu posisi kolomnya. Jadi A23 berarti dia menyatakan elemen yang di baris 2, kolom ketiga. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi jenis-jenisnya matriks. Ada yang dinamakan matriks persegi atau bujur sangkar. Zaman saya dulu namanya bujur sangkar. Tapi banyak siswa bilangnya bujur ibu, itu jadinya sekarang mungkin persegi, gitu ya. Matriks dengan ukuran baris dan kolom yang sama, ya seperti ini namanya matriks B. Ini ukurannya 2 kali 2, baris dan kolomnya jumlahnya sama. Oke. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks yang bersifat A, IJ-nya 0 untuk I yang tidak sama dengan J. Jadi contohnya ini yang di bawah ini. Jadi yang disyaratkan di matriks diagonal tuh, kita lihat kalau yang sepanjang ini A11, A22, A33, A44, itu nggak disyaratkan. Kalau I sama dengan J nggak disyaratkan. Yang disyaratkan di luar yang ini, dia harus 0, itu yang merah itu syaratnya. Yang di posisi sini mau 0 atau enggak 0 enggak apa-apa. Kayak ini ada 0, mungkin ini enggak 0 X-nya, ini enggak 0, ini 0, enggak apa-apa, ya. Oke, yang ke arah sini itu dinamakan diagonal dari matriks. Jadi kalau matriks diagonalnya ini aja atau diagonal utama. Yang ke arah sini enggak disebut diagonal. Yang ke sini aja diagonal tuh ya. Khusus di matriks. Kalau kita punya persegi panjang kan ini diagonal, sana juga diagonal. Tapi enggak, kalau di matriks kalau hanya dibilang diagonal hanya yang ini. Oke, jadi matriks diagonal tuh yang disyaratkan elemen di luar diagonal 0. Kalau di diagonalnya sendiri gimana? Bebas. Yang hitam ini bebas, mau 0 boleh, enggak 0 juga boleh. Kemudian ada matriks segitiga atas, yaitu yang bersifat 0 kalau indeks baris lebih besar dari kolom. Kayak ini di sini. Ini baris 2, kolom 1, A21. Nah, 21. Berarti barisnya lebih besar dari kolomnya. Itu 0. Ini A31, A41. Ini berapa ya? Baris 3, kolom 2. A32. Pokoknya yang di bawah diagonal ini tuh. Yang indeks barisnya lebih besar dari kolom tuh. Itu dia harus 0. Sisanya di sini bebas ya.
Yang di sininya bebas. Ada temennya matriks segitiga bawah seperti ini. Jadi yang di atas diagonalnya 0. Oke. Ya, istilah nama saja ya. Kemudian ada yang dinamakan matriks transpos, nulisnya gini A pangkat T itu, transpos itu adalah matriks A di mana diubah yang tadinya baris jadi kolom. Atau yang tadinya kolom jadi baris, jadi ini. Baris 1A diubah jadi kolom 1. Nah, baris 2, kolom 2. Matriks baru ini hasilnya dinamakan A transpos. Jadi kalau ini ukurannya berapa? 2 kali 3, yang ini ukurannya 3 kali 2. Kalau awalnya A-nya ukuran M kali N, transposnya ukurannya N kali M ya. Karena baris dijadikan kolom. Lanjut lagi. Vektor. Vektor itu dapat ditulis sebagai matriks 1 kali N. Jadi barisnya 1, kolomnya sebanyak N, atau N kali 1, tergantung nanti keperluannya ya. Jadi kalau ini ditulis gini, barisnya N, kolomnya 1. Ya ini namanya vektor baris, ini vektor kolom. Kemudian bila kedua buah matriks dijumlahkan, itu syaratnya matriksnya ukuran sama, tinggal elemen-elemen atau anggota-anggota yang posisinya sama dijumlah. A kali B, ya rumusnya ini ya, tinggal posisi-posisi yang bersesuaian dari matriks A dan B dijumlahkan. Ukurannya harus sama tentunya kalau dijumlah. Kemudian kalau dikalikan lambda, dikalikan skalar, ya tinggal setiap elemennya dikalikan skalar lambda. Oke, ringan, saya cepat aja ini ya. Dua matriks A dan B disebut sama. Dua matriks sama bila setiap elemennya sama. Harus semua elemennya sama. Kemudian jika A dan B dua buah matriks, kemudian alfa beta bilangan real, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Ini ya sifat-sifat ini mungkin udah dikenal ya. Nggak diapalin juga kalau ketemu matriks ada A tambah B, kemudian ada C dijumlahkan 3 ya boleh. Boleh mana dulu yang dioperasikan gitu ya. Ini bedanya kiri dan kanan, kalau ini B data C dijumlah dulu, hasilnya dijumlah dengan A. Kalau yang kanan A dan B dulu dijumlah, baru dijumlah dengan C. Gitu ya. Terhadap jumlah dia juga komutatif, boleh dibolak-balik. Jadi artinya kalau di sini saya taruh A-nya di sebelah kanannya boleh gitu ya. Jadi BC ditambah A itu boleh. Kombinasinya. Ada matriks 0. Oh ya, saya belum sebut matriks 0 ini. Matriks yang elemennya 0 semua. Semuanya 0. Ya, A tambah 0 tentunya sama dengan A. Ada matriks min A. Kalau min A ini kayak tadi ini. Jadi lambdanya min 1. Min 1 kali A, ya ini semua diminuskan aja. Nah, A ditambah min A akan menjadi matriks 0. Ini sebaiknya dikurung ya. Masa tambah kurang, nanti apa artinya tambah kurang? Itu sebenarnya tambah dengan minus A. Oke, ini perkalian dengan skalarnya. Cepat saja. Kemudian mengalikan dua matriks. Oh, saya tanya dulu, mengalikan dua matriks. Masih ingat atau udah lupa? Evelyn, mengalihkan dua matriks masih ingat atau enggak? Ingat dikit-dikit, Pak. Ingat dikit-dikit. Aduh, kenapa jangan ingat banyak-banyak aja? Artinya kalau dikasih matriks spesifik, nih matriks ini isinya ini, matriks B ini, mengalihkan. Coba, ya ini jangan dipanggil nih. Jiane Bella, Jin ya, Jin atau apa? Iya, Pak. Jin. Paham nggak mengalihkan dua matrik?
Paham dulu, Pak. Tapi sekarang udah agak lupa. Oh, udah lupa. Udah agak lupa ya. Nira, Lumayan, Pak. lumayan teh segimana ya? Aduh, susah. Kalau makanan sih lumayan gitu ya, rada enak gitu. Kalau Lumayan, ingat, Pak. oke. Vika ini apotek dekat rumah saya. Iya, Pak. Mengalihkan matriks bisa nggak? Jadi kalau dikasih matriks gini, hasil kalinya ini tahu nggak ngitungnya? Lupa. Masih ingat, Pak. Oh, masih ingat. Oke, saya jelaskan aja ya. Jadi kalau kita nanti aja kata-kata di atasnya ukuran segala. Kalau saya punya dua matriks mau dikalikan, itu syaratnya banyaknya kolom yang ini kolomnya ada 3, harus sama dengan banyaknya baris matriks yang di kedua. Dan perkalian itu enggak komutatif. Jadi kalau dibalik nggak bisa. Kalau ini A, ini B, A kali B sama B kali A, umumnya beda. Kecuali matrik-matrik khusus ya. Bisa jadi sama bolak-balik di komutatifnya. Oke, caranya itu baris 1. Ini baris 1 kali kolom 1. Vektor. Ini kalau pandang sebagai vektor baris 1. Nggak bisa di ini. Baris 1 ini kali kolom 1 sebagai vektor. Jadi kayak hasil kali titik. 4 kali 1 dikurangi 3 kali 2 ditambah 7 kali 6. Kalau dihitung hasilnya ini. Kalau baris 1 kali kolom 1 hasilnya ini. Katakan ini matriks C, ini C11. Kemudian lakukan lagi masih baris 1. Baris 1 kali kolom 2. Maka letaknya di sini C12. Ya. Baris 1 kali kolom 2 hasilnya C12 ini. Jadi 4 kali 2 min 3 kali 5 min 7 kali 3. Kalau dihitung minus 28. Letakkan di sini ya. Baris 1 kali kolom 2. Jadi C12. Yang ini juga mulai sekarang baris 2. Karena ini tadi baris 1 udah dikalikan dengan kolom 1, kolom 2, dan nggak ada kolom 3-nya. Ini baris 2, kolom 1. Hasilnya C21. Di sini C21. Ini kali ini kayak tadi hasilnya ini. Ini kali ini C22. Baris 2 kali kolom 2. Jadi C22 hasilnya ini. Begitu ya. Jadi syaratnya sebuah matriks bisa dikalikan, jumlah kolom yang ini, yang kiri, harus sama dengan jumlah baris yang matriks kedua. Jadi ada syarat ini yang merah. Ini kan barisnya M, kolomnya K. Nah, kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Oke, ini bentuk rumusannya gitu ya. Perkalian dua matriks AB hanya terdefinisi bila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Ya. Secara umum nggak komutatif. Kalau nggak komutatif cukup membuktikannya lewat satu contoh aja. Ini kalau kita balik, yang ini, yang B dikali yang A nggak bisa ya. Nanti baris 1, masih bisa deh. Bisa ya, ini karena apa? Ini 3 kali 2 dikalikan 2 kali 3 bisa, tapi hasilnya lain. Oh ya, kemudian hasil kalinya itu kalau ada matriks ini, ukuran ini dan ini, hasil kalinya adalah ukuran matriks ukuran M kali N, ya. M kali N. Jadi ini tadi ukurannya 3,2. Salah. 2,3 ini. 2 baris, 3 kolom. 2,3 dikalikan 3,2. Hasilnya 2,2. Kalau saya tukar, ini yang ini di depan, matriksnya 3 kali 2, ininya 2 kali 3. Nanti hasilnya matriks 3 kali 3. Ya. Jadi AB kali BA secara umum berbeda. Kemudian ada matriks satuan atau matriks identitas.
itu adalah matriks diagonal. Ingat matriks diagonal tuh di atas yang merah dan di bawah yang merah 0 semua. Khusus matriks satuan itu matriks diagonal yang elemen diagonalnya harus semuanya 1. Gitu ya. Nah, kalau kita kalikan dengan sebuah matriks A, maka matriks satuan punya sifat ini. A kali I, kalau dihitung hasilnya A. I kali A, dihitung hasilnya juga akan A. Ya, khusus matriks satuan dia akan komutatif gini. Sorry, saya ada yang lupa, ada yang kurang di sini. Matriks satuan itu harus matriks persegi ya. Ukurannya harus baris dan kolomnya harus sama. Kalau enggak, bukan matriks satuan. Ya. Matriks satuan harus ditambahkan di sini tambahan I. Aduh, nggak bisa nulis di sini, kenapa ya? I harus matriks persegi. Kalau bukan persegi, ya nggak ada matriks satuan. Ya. Kemudian sifat-sifat lagi, ini perkalian matriks. Ini namanya asosiatif. Asosiatif tuh ada 3 yang dioperasikan dan operasinya sama semua. Ini kali-kali. Gitu ya. Dan ini perkalian dengan skalar. Nah, kalau ini ada kali, ada tambah. Itu namanya bersifat seperti ini tuh distributif. Kalau asosiatif tuh 3 operasinya sama. Kali-kali semua atau tambah-tambah semua. Kalau campuran ada 3 dan operasi campuran namanya distributif. Ini distributif juga. Oke. Ini kenapa ya saya panahin? IA sama A, AI sama dengan A. Ini kenapa dipanahin? Apa ada salah? Nggak ada, betul kok. Ini nggak usah dihafal ya. Nanti dipakai juga hafal sendiri. Nah, kita lihat hal yang mulai menariknya. Jadi ada ceritanya kan kalau di SMA belajar matriks, ya matriks ya begitu saja gitu operasinya, ngitung inverse, determinan, mungkin menyelesaikan sistem persamaan linear. Sebenarnya ada tujuannya gitu. Ada terapannya gitu ya. Hampir semua konsep matematik itu ada terapannya, cuma memang di tingkat 1, terutama matematik yang A, ya lebih banyak ke teoritisnya aja gitu ya, dan soal-soal yang sederhana. Kalau ini di matematik B sebenarnya topiknya lebih menarik, tapi ya ujiannya jadinya lebih susah juga karena ada soal-soal yang cerita. Oke, kita lihat ini sistem persamaan beda. Kita akan membentuk matriks model. Matriks model di Indonesia kan aslinya matriks model ya, tapi pakai X ininya. Matriks model saya terjemahkan harusnya model matriks ya. Ya udahlah, nggak tahu lah. Biar aja bolak-balik sebut model matriks atau matriks model, yang penting kontennya apa gitu ya. Dan gara-gara saya sering mengabaikan tata bahasa kayak gitu ya maklum. Jadinya dari SD kelas 1 sampai kelas 6 biasanya saya bahasa Indonesia nilainya 5. Kalau dulu dibagi triwulan, membagi raportnya 3 bulanan. Jadi triwulan 1 5, triwulan 2 5, triwulan 3 saya gurunya kayaknya kasihan nanti nggak naik kelas, dikasih 6. Nanti kelas 2 5 5 6 lagi gitu ya. Nilai bahasa Indonesia, nilai apa saya tuh? Jelek saya waktu SD tuh. Nilai menyanyi sih enggak, masih 6. Nilai yang seni-seni di SMP itu. Main suling lah, ini itu. Biasanya 5, 5, nanti 6 gitu. Oke, jadi biarlah matriks model atau model matriks, tapi yang dimaksudkan ini nih yang di bawahnya. Agak pelan saya ini, baru. Populasi sebuah spesies dibagi atas 2 kelompok umur, yaitu remaja atau juvenil apa bacanya? Juvenil, nggak tahu lah. Bahasa Inggris saya juga pas-pasan.
bahasa Inggris Tegal. Dan dewasa. Kalau ini teh pelawakannya si Adul ada gitu orang yang pendek deh. Adul tuh. Sekarang udah nggak berapa sohor dia. Oke, adult ya, adult, remaja dan dewasa itu. Dalam satu kali periode gitu ya. Ya misalkan spesies kelinci lah gitu ya. Periodenya mau per bulan atau per 3 bulan tergantung yang mau ngamati gitu ya. Nah, dalam satu kali periode setiap individu dewasa melahirkan 2 anak. Ini kondisinya. Kita akan nanti membentuk gimana gitu, menghitung kalau udah 5 periode gimana gitu ya. Dan biasanya model-model gini hanya dikenakan kepada populasi yang betina aja. Gitu ya. Yang jantannya nggak dihitung biasanya. Jadi kalau nanti beranak 2, setelah periode berikutnya yang 2 masing-masing beranak 2 lagi gitu ya. Gitu. Kalau ada cerita yang jantan, ya yang jantannya dikurangi dulu gitu. Yang dihitung untuk kelahiran ya yang betina aja. Setiap setengah dari remaja, gitu ya, adanya begitu lahir tuh remaja dan satu kelompok lagi dewasa, hanya ada 2. Jadi kalau kelinci ya mungkin dewasanya setelah 2 bulan atau 3 bulan. Jadi saya mau ngamati periodenya per 3 bulan. Nah, yang lahir sampai 3 bulan masuk kelompok remaja. Yang 3 bulan lebih masuk kelompok dewasa. Dibaginya 2. Kenapa dibagi 2? Ya maunya si yang bikin model aja. Mau dibagi 10 juga boleh. Kelompok sangat muda gitu 1 minggu. Yang lubah agak remaja agak tua 1 minggu sampai 4 minggu boleh gitu juga ya. Jadi kita ikuti dulu, ini hanya dua kelas dibaginya. Nah, setiap setengah dari remaja bertahan hidup sampai dewasa. Artinya apa? Setelah satu periode, yang remaja itu mati setengahnya. Ya. Tingkat daya tahan hidup populasi dewasa adalah 1/3. Kalau yang dewasa setelah satu periode kemana? Ya tetap dewasa. Cuma sebagian ada yang mati gitu ya. Jadi tinggal 1/3-nya. Oke. Misalkan JT dan AT ini dari juvenil ini. Dan A-nya dari adult gitu ya. Adalah jumlah populasi remaja dan dewasa pada saat T. Pada periode T gitu ya, T-nya nggak kontinu. T-nya kalau 1, 2, 3 ya maksudnya periode 1, periode 2 itu. Kita kerjanya sekarang diskrit waktunya. Dan ini JT plus 1, AT plus 1 ada populasi pada periode berikutnya. Maka kita punya hubungan ini. Jumlah remaja di periode berikutnya sama dengan 2 kali jumlah populasi yang tua di periode sebelumnya. Bingung ya? Sebentar. Kita crop. Sambil saya gambar. Ini. Kenapa? Muncul itu gitu. Ups. Gede sekali kamu. Nah, gini ya. Jadi kita lihat. Ini populasi periode T. Periode ke T. Ini kan jumlah remaja, juvenil ini periode T. Ini ada yang adult. Nggak usah pakai T-nya. T-nya udah disebut tadi. Ini sejumlah, katakan sejumlah P, ini sejumlah Q, yang ini yang remaja, juvenil, ini yang adult. Nah, periode, katakan nggak, mula-mula ini 0 ya. Nggak ada, yang semua dewasa kalau mengikuti ini.
Nah, periode ke T tambah 1, maka yang remaja berapa? Kan ini setiap yang dewasa melahirkan 2 anak. Melahirkan 2 selama itu. Jadi ini akan 2 kali Q, kan? Tuh. Oh, supaya cocok dengan atas, saya pakai itu aja notasinya. Ini mula-mula yang juvenil katakanlah 0 di periode ke T. Yang ini, yang dewasa ya AT banyaknya. Periode berikutnya, yang ini setiap individu melahirkan 2 anak. Menjadi ini kan 2 AT. Gitu ya. Lahir ya tentunya jadi remaja. Kemudian tingkat daya tahan hidup dewasa adalah 1/3. Jadi di berikutnya ini tinggal 1/3 AT. Gitu. Ini sorry, nggak harus 0 ya. Nggak harus 0. Ini sebut aja JT. Jadi ini sekali lagi. Tadi nggak harus 0, saya salah. Nggak harus 0. Ini periode ke T seperti ini, jumlah yang muda sekian, yang dewasa sekian. Periode berikutnya, setelah katakan 1 bulan ya periodenya, yang remaja ini akan jadi dewasa. Nanti yang ini akan jadi dewasa. Sedangkan yang dewasa beranak, dia akan menjadi remaja sebanyak 2 AT. Ya. Sedangkan yang dewasa berapa? Yang dewasa periode berikutnya berarti ini jadi dewasa, tapi hanya sebanyak setengahnya. Mana? Setengahnya. Jadi ini sorry, bukan 1/3, saya salah. Ini setengah. JT, setengah dari yang remaja jadi dewasa. Yang dewasa sendiri gimana? Mati semua periode berikutnya? Enggak. Bertahan 1/3. Jadi ini ditambah 1/3 dari AT. Oke, jadilah ini. Mana slide-nya? Nah, ini. Coba paham nggak yang saya maksudkan? Lihat ke sini mungkin lebih jelas. Saya tanya, Abigail, Hidayat. Iya, Pak. Paham nggak? Kalau bingung, bilang bingung. Ya, lumayan, Pak. Masih mikir-mikir. Lumayan, aduh susah kalau lumayan. Fatimah. Iya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Benar-benar? Paham Benar, ya? Pak. Ignatius. Paham, Pak. Evelyn. Paham, Pak. Ajeng. Mana Ajeng? Paham, Pak. Nah, paham? Paham. Oke. Gitu ya? Nah, jadi kalau udah paham, jadi ini kan? Jadi awalnya jumlah yang remaja segini, yang dewasa segini, periode berikutnya yang remaja menjadi 2 AT, yang dewasa menjadi segini. Yaitu yang dewasa dan bertahan hidup sekian, dan yang dewasa karena tadi yang remaja jadi tua. Yang remaja jadi tua, itu tapi hanya setengahnya. Setengah dari periode sebelumnya. Oke. Nah, ini bisa saya rumuskan dalam matriks seperti ini. Ini yang muda, ini yang dewasa, sama dengan tinggal disalin ininya. Nah, kenapa ini ada 0? Karena gini. Saya tambahkan. Saya crop susah saya nulis di situ. Nah, dari hubungan ini, mana pennya? Hubungan ini berarti yang remaja periode berikutnya
sama dengan 0 dari remaja sebelumnya. Kan remaja sebelumnya kalau udah satu periode jadi dewasa, jadi dia habis. Ditambah 2 kali dewasa sebelumnya. Nah, ini kita salin gini. Kemudian yang A saya salin lagi. Ini rumusnya. Setengah remaja sebelumnya tambah 1/3 yang tua tetap tua. Nah, ini kalau mau ditulis matrik tinggal disalin ini 02 ini. Ininya kalau urutannya JA ya di sini harus JA gitu ya. Supaya ngepas. Kalau kita kalikan kan ini 0 remaja sebelumnya tambah 2 kali dewasa sebelumnya. Jadi 2AT ini. Yang bawah baris 2 berarti apa? Baris 2 kolom 2. Ini. Setengah ini tambah 1/3 ini. Kenapa ditulis matriks? Nanti memudahkan. Kalau misalkan ditanya, kalau udah 10 periode berapa? Nah, itu nanti akan memudahkan menghitungnya ya. Pakai matriks. Oke, kalau ada yang nggak paham sampai sini tanya. Karena kalau nggak paham ini, ke belakangnya akan repot. Karena nanti ini akan dikalikan berulang-ulang, akan dicari inverse-nya, ada masalah nilai eigen nanti baru buat kalian. Soalnya kalau ditanya misalkan 1000 periode setelah ini berapa? Masa mau dihitung satu-satu? Periode 2 berapa, periode 3 berapa, periode 4 berapa? Itu satu soal ujian juga nggak selesai itu dalam 2 jam. Nanti ada caranya menghitung sekian periode berikutnya berapa gitu. Komposisi yang muda dan dewasa ini. Tanya ya. Aska, paham nggak Aska? Aska Hanifa. Paham, Pak. Delvin Wijaya, Bengal. Delvin mana? Ya, Pak. Itu nggak mau namanya kayak gitu, pakai NIM nama. Oh, oke, bentar, Pak. Muhammad Sulfahmi juga sama. Itu ada 2-nya. Apa itu di depan 2? Pokoknya nanti kalau saya matching loh. Saya download dari website Zoom kehadirannya. Saya download dari Six. Saya masukkan ke Excel dua-duanya di matching. Yang match ya hadir, yang enggak hadir. Jadi saya enggak ngitung kehadirannya 100% atau enggak dari Six, enggak. Saya matching dengan yang Zoom. Gitu ya. Nah, kalau kalian nulisnya enggak depannya NIM, ya nanti enggak sama ya, dianggap enggak hadir. Oke. Oke, berikutnya sebentar rekaman teh udah ya. Nah, contohnya misalkan pada saat awal terdapat 5 remaja dan 0 dewasa. Jadi makhluk hidupnya ada 5. Kita beli 5 kelinci muda gitu misalkan ya. Makhluknya si kelinci. Nah, pada periode ke-1 diperoleh. Jadi ini periode ke-0 ya. Waktu periode ke-0, J-nya 0, dewasa. J-nya juvenilnya 5, dewasanya 0. Ini periode ke-0. Ini nggak bisa nulis di sini teh. Ini tuh J0 dan A0 ya. Remaja dan dewasa. Remaja 5, dewasa 0. Kita beli kelinci muda 5. Di periode berikutnya, ya tinggal pakai rumus ini tadi. Matriks kali ini. Nggak usah membaca ini lagi kan. Udah nggak perlu membaca ini, tinggal kalikan aja. Periode 1, katakan periodenya per bulan. Setelah 1 bulan, maka komposisi remaja dewasanya seperti ini. Matriks kali ini. Sekian. Yang remaja musnah. Yang dewasa ada 2,5. Biar aja angkanya ada setengahan kan. Ini kan mungkin aja di peternakan 5 itu misalkan 5.000 ekor gitu ya. Jadi 2,5 juga
2.500. Jadi jangan ditanyakan kok ada 2,5 kelinci itu. Satuannya dalam ribuan aja saya jawab. Periode 2 berapa? Ya 2 tinggal matriks tadi. Ini kan rumusnya umum. J2 A2 ya tinggal matriks kali J1 A1 yang udah kita hitung. Gitu ya. Matriksnya tetap tinggal kalikan aja komposisi komposisi binatangnya. Dapat sekian. Dan seterusnya ya. Periode 3, periode 4, periode 5 bisa kita hitung. Menggunakan matriks memudahkan. Oke. Nah, kalau dihitung jumlah makhluk hidupnya akan seperti ini. Ini yang remaja. Waktu T-nya 0, periode 0, dia 5. Periode 1 dia 0. Nih, jadi 0. Periode 2 dia jadi 5 lagi. Kalau terus ini dikalikan, ya seperti ini jumlah makhluk hidupnya. Yang merah yang dewasa. Kita lihat baik yang remaja atau dewasa, nambah terus. Ya mungkin kalau diteruskan ini bisa membesar terus tak hingga. Tentunya dalam kenyataan, nanti kalau terlalu banyak populasinya, makanan kurang. Makanan kurang, ada yang mati. Ini kan nggak ngitung yang mati. Ada yang memangsa, dia juga mati. Itu belum dihitung. Oke, yang inti adalah merumuskan dari cerita seperti ini menjadi model matriks. Namanya juga model matriks ini. Sampai tahap ini, Davina paham tidak? Paham, Pak. Yuliana? Bapak, saya mau minta ulang jelasin yang perumusan matriknya, Pak. Oh, yang tadi, yang awal ya? Iya, Pak. Yang di bagian bawah A itu. Nah, coba saya crop ya supaya bisa saya coret-coret. Bentar. Yang ininya paham nggak? Yang ini. Dari sana juga nggak apa-apa, dari sana, Pak. Dari sana? Iya. Balik lagi. Kamu tadi habisnya nanyanya tadi ya, tapi nggak apa-apa. Nah, saya crop ini, dia bisa dicoret-coret. Perumusan itunya penting sekali. Ya, tanya kalau nggak paham ya. Itu sangat penting. Karena soalnya nanti berbentuk cerita kayak di awal. Terus harus membentuk itunya. Ih, kecil ya. Saya gedein gitu ya, supaya saya bisa nulis di bawahnya. Nah, seginilah kebaca rasanya. Kalau terlalu kecil, tulisan yang tampil di kalian bilang ya. Awalnya, bayangkan aja di kelinci. Awalnya saya beli kelinci, waktu T-nya 0, saya punya J0. Sejumlah ini kelinci remaja dan sejumlah ini kelinci dewasa. Saya beli misalkan sebanyak 5 kelinci muda dan 6 kelinci dewasa. Itu ya. 5, 6 tuh itu tadi. 5, ini 6. Terus kita lihat. Saya amati ini aturannya misalnya periodenya per 3 bulan atau per bulan atau per tahun terserah. Setiap individu dewasa melahirkan 2 anak. Nah, jadi J1. J1 itu apa? Jumlah yang remaja setelah, katakan 1 tahun ya periodenya, setelah 1 tahun. Berapa? Setelah 1 tahun, yang tadinya remaja akan berubah jadi dewasa. Periodenya 1 tahun. Tapi yang remaja juga tetap ada, yaitu yang dewasa setelah 1 periode beranak. Melahirkan 2 anak setiap individu. Jadi kalau tadinya dewasa ada sebanyak A0, ya sekarang sebanyak 2 A1 kan? Sebanyak 2 kali A0. Ini periode 0 ngitungnya. Periode 1, ya jumlah di periode ke-0 kali 2. Itu adalah remaja yang dilahirkan. Yang dewasanya gimana di periode 1 setelah 1 tahun? Kita lihat.
setengah dari remaja bertahan hidup sampai dewasa. Ini. Awalnya sekian, setelah satu periode, setengahnya bertahan hidup, sisanya mati. Ya, kalau nggak disebut berarti sisanya mati. Jadi, periode berikutnya yang dewasa adalah yang remaja jadi dewasa, tapi hanya setengahnya. Setengah J0. Ditambah yang dewasa sendiri, setelah 1 tahun nggak mati semua. Lihat nih. Tingkat daya tahan hidup populasi dewasa 1/3. Jadi yang tadinya dewasa di periode 0, setelah 1 tahun tinggal 1/3-nya. Ini paham nggak dulu ini? Tadi yang Paham, nanya, Pak. paham? Paham. Nah, dengan cara sama, kalau sekarang saya punya udah periode 1 tahun ya. Ini tahun aja. Tahun ke-0 tadinya saya beli dulu dari pasar sebanyak J0 dan A0. Tahun ke-1 saya punya sebanyak remajanya 2A0, yang ininya setengah, ini yang remaja, ini yang dewasa ya. Setengah J0 ditambah 1/3 A0. Tahun berikutnya lagi gimana? Ya, kita lihat ini. Ini saya sebut J1, ini sebagai A1. Periode berikutnya lagi J2. Kalau J2 berarti setelah 2 tahun, yang J1 ini nanti jadi dewasa. Sedangkan yang remaja dapat dari mana? Yang dewasa saat ini beranak. Tiap satu individu 2 anak. Jadi ini 2A1. Yang dewasanya, yang ini, yang muda, periode berikutnya menjadi dewasa, tapi hanya setengahnya. Setengah dari J1. Ini tadi saya namakan J1 dan A1 ya. Dan yang dewasa ini periode berikutnya hidup 1/3-nya. Nah, jadi secara umum dapatlah rumus ini. Paham tidak? Halo, tadi yang nanya? Paham, Pak. Paham. Nah, ini mau saya tulis matriks. Kalau mau tulis matriks, ini harus dijajar gini. J T tambah 1, AT tambah 1, ini harus JT, sekian JT ditambah sekian AT. Yang ini juga harus sekian JT ditambah sekian AT supaya jadi matriks. Jadi ini 2AT, ya 2, ininya 0. Ini setengah JT-nya, AT-nya 1/3. Nah, saat mau jadi matriks tinggal ini matriks, vektornya depannya, jumlah muda, jumlah dewasa. Tinggal ini ambil aja koefisiennya, 0,2 setengah 1/3. Ininya JT-AT. Kalau nggak percaya, ini kalikan lagi aja. 0 kali ini tambah 2 kali ini. Jadi ini. Begitu ceritanya. Saya pikir bisa dipahami sekarang ya. Kita lihat lagi. Akan keluar contoh-contoh kayak gitu lagi. Jadi nanti makin paham. Aduh, ini ada rambut hidung panjang. Harus digunting. Aduh, dicabut sakit. Silakan. Oke. Lagi dilihat. Populasi ikan paus jenis right whale gitu ya. Ya, nama-nama itu kan suka aneh-aneh kan ya. Kalau diterjemahkan nanti masa ikan paus kanan gitu ya, atau ikan paus benar gitu ya. Udah aja biarkan right whale. Nah, Barat kan suka kalau diterjemahkan aneh. Nama orang masa Mr. Brown, jadi si coklat, si hitam, si putih gitu ya. Nah, dibagi 3 kelompok ikan paus ini. Yang muda, kelompok dewasa tidak beranak, jadi udah dewasa tapi belum bereproduksi, dan yang kelompok dewasa beranak.
Jumlah populasi dari masing-masing kelompok disimbolkan ini. CAR, ya nggak tahu ya singkatan apa ya. C kira-kira apa ya? Ya pokoknya gitu. Ini yang masih muda, ini dewasa tapi belum bisa beranak, ini dewasa udah beranak. Dalam satu periode, oh ya kalau yang gini digambar caranya. Saya baca sepotong-sepotong. Wah, tar, saya baca ini semua dulu aja kalimatnya. Mau di crop sebelum ke gambar itu. Cara membentuk matriksnya gini nih. Aduh, banyak. Oi. Nulis di mana nih? Masih bisa di bawahnya. Ini saya bikin agak cekung. Ini panjang supaya tetap kebaca itu ya, kelihatan gede itu ya. Meskipun hurufnya jadi gemuk. Nah, pelan-pelan saya kasih stabilo. Jadi digambarkannya gini, ada kelompok muda, nih CT itu ya, atau di tengahnya juga. Biasanya paling enak pakai nomor gitu. Ini kelompok 1, kelompok muda. Ini kelompok 2, saya namakan kelompok apa? Dewasa belum beranak. Kelompok 3, kelompok RT ini, kelompok 3 itu ya. Atau jangan ini, lebih enak pakai angka biasa. 1, 2, 3 itu. Nah, pelan-pelan kita baca. Dalam satu periode, gimana ya mau ngestabilo ini aja. Dalam satu periode, seekor ikan paus kelompok muda akan menjadi dewasa. Tidak beranak dengan proporsi sekian. Artinya apa? Setelah satu periode, kelompok muda yang ini akan menjadi dewasa tidak beranak, menjadi ini, sebanyak 0,027. Kita gambar ke sini. Ini dia berubah ke sana, porsinya 0,072. Jadi kalau di sini ada 1000 ikan paus muda, setelah satu periode menjadi kelompok dewasa nggak beranak sebanyak sekian kali 1000, gitu ya, atau 72 ekor. Paham itu? Paham tidak? Lutfi, Amalia, paham nggak? Kenapa gambar ini? Oke. Zahra, paham nggak Zahra? Paham, Pak. Oke, kita lanjut lagi pelan-pelan. Kelompok stabiloge. Kelompok dewasa tidak beranak tetap di kelompoknya dengan populasi 0,8. Dannya nanti dulu ya. Jadi kelompok dewasa tidak beranak setelah satu periode tetap di dia dengan porsi ke sini 0,8 gitu. Digambarkan gitu. Setelah satu periode dia sebanyak 0,8 tetap di kelompok ini sendiri. Lanjut. Dan menjadi dewasa beranak sebanyak 0,19. Jadi dari sini periode berikutnya menjadi dewasa beranak sebanyak 0,19. Oke ya. Ini tambah ini nggak mungkin lebih dari 1 ya. Sebanyak 0,8-nya tetap masuk kelompok dia. Sekiannya masuk ini. Jadi nggak mungkin misalkan gini. Ini sebanyak 0,4. Ya nggak mungkin dong. Ini kan satu bagian seluruhnya. 0,8-nya tetap. 0,4-nya sini berarti ada sebanyak 1,2 bagian dong kalau gitu ya. Nah, oke. Tapi akan paling banyak 1 ininya porsinya. Ini kalau kita jumlahkan kan 0,99.
Mana yang 0,01-nya? Ya mungkin mati di sini gitu ya. Muda tidak beranak, periode berikutnya mati, jadi sebagian tetap, sebagian jadi dewasa beranak. Kalau nggak ngikuti tengah jalan, tolong tanya ya. Kelompok dewasa beranak dalam satu periode menghasilkan keturunan dengan proporsi 0,3. Itu dulu dannya nanti. Kelompok dewasa beranak, jadi yang paling kanan ini, dalam satu periode menghasilkan keturunan. Kalau menghasilkan keturunan nggak ke sini ya, nggak mungkin ke sini. Masa dewasa anaknya menjadi dewasa tidak beranak? Enggak dong, kalau dewasa melahirkan pasti masuk ke kelompok muda ya. Jadi kelompok dewasa beranak ini dalam satu periode menghasilkan keturunan sebanyak 0,3. Jadi dari sini ke sini pasti sebanyak 0,3. Dan berubah menjadi kelompok ikan dewasa tidak beranak. Nah, karena kan kalau ketuaan juga nggak beranak lagi. Ini ke sini tetap dewasa tapi nggak bisa punya anak lagi, itu 0,88. Oke? Apakah sudah paham menggambar diagram ini? Sebelum digambar matriksnya sama saya. Halo, halo. Pak mau nanya Pak, Ya, itu dari yang dewasa beranak itu kan 0,88 dan juga 0,3 Pak. Nah itu kalau ditambahkan kan lebih dari 1 bisa Pak. kenapa bisa? Karena ini mah brojol dari perutnya anaknya. Nggak berhubungan dengan jumlahnya ini. Betul nggak? Ini pausnya, katakan yang bisa beranak ada 1.500 paus gitu ya. Nah, sebanyak 0,88 dia di periode berikutnya udah nggak bisa beranak lagi. Tapi anak dari si ini bisa aja porsinya 1 juga, setiap paus beranak 1 bisa aja ini. Jadi proporsinya 1 kali 1.500. Jadi apa? Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kelompok muda kelompok dewasa tidak beranak, sekian persen jadi tetap kelompok dia, sekian persen dari ini. Itu yang dihitung adalah jumlah paus dewasa yang tidak beranak. Kalau yang ke sini bukan, ini muncul makhluk baru, melahirkan dia. Sedangkan yang 1.500-nya sendiri sebanyak 0,88 menjadi tidak beranak di periode berikutnya. Lain kan, jadi jumlahnya bisa aja ini melebihi 1. Bahkan ini bisa aja 1 gitu ya. Kalau setiap paus beranak 2, ya 2 kalinya ini bisa. Kalau anak kan makhluk baru. Jadi bukan dihitung populasi si dewasa yang punya anak. Ini bahkan bisa 200 bisa kalau setiap paus beranak 200. Nanti 1.500 kali 200 gitu. Paham? Jadi jumlah yang ini dengan ini jumlahnya bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1, bebas saja. Gitu. Tapi yang ini nggak mungkin tadi. Karena ini ke sini bukan melahirkan, ke sini juga bukan melahirkan. Berubah umur aja itu. Kalau berubah umur, yang tetap muda nggak beranak segini, yang jadi dewasa segini, masuk akal. Tapi kalau totalnya lebih dari 1, nggak mungkin ini. Gitu. Bisa diresapi nggak? Halo, yang nanya? Bisa Pak. Nah, kalau masih belum bisa, bilang aja nanti. Ya, saya cari kalimat lagi yang lebih memperjelas. Nah, begitu. Tapi sebenarnya kalian jumlah porsinya ya, nggak usah dilihat, ikuti aja ini gitu. Kalaupun nanti tadi di soalnya ini 0,8, ini 0,5, kan nggak mungkin.
Ya, tapi karena soalnya gitu, ikuti aja udah biarin gitu. Mungkin juga salah bikin soal itu. Asal kita konsisten aja dengan kalimat-kalimat ini. Oke. Nah, begitu. Bagaimana bikin matriksnya dari sini? Gampang sekali kalau ada gini. Nanti saya jelaskan di slide-nya. Coba kita periksa cocok enggak dulu. 0072 08 0072 08 019 088 019 088 dan ini ya. Semua ini yang angka-angka ini kan dari kalimat-kalimat di atas tadi. Nah, yang ini namanya matriks diagram. Ya, atau diagram matriks, saya nggak tahu terjemahan yang cocok. Nah, ini matriks diagram diterjemahkan dari sini. Kita pengennya matriks kayak tadi. Karena apa? Nanti periode 2, periode 3, periode 4 gampang kalau model matriks kayak yang ininya udah dapat. Gitu ya, tinggal dikali-kalikan aja matriksnya. Nah, sekarang dari sini mau bikin matriksnya. Gitu ya. Wah, harus saya salin lagi. Sebentar, saya crop aja. Saya kalau udah punya matriks diagram ini, ya, membuat matriks modelnya, matriks model tuh yang betul-betul matriks kayak sebelumnya, itu mudah. Sebentar. Sambil ngomong, sambil mikir mau ngapain tuh jadinya. Kayak ini. Nah, dari sini coba. Kalau saya jajarkan makhluknya, ada yang muda, ya, yang dewasa nggak beranak, dan yang dewasa beranak. Sama dengan apa? Yang muda di periode berikutnya hanya dapat 0,3 dari yang dewasa beranak. Berarti ini saya tulisnya harus gini. 0 nggak dapat kontribusi dari yang muda sendiri. Yang muda berikutnya nggak ada yang tetap muda gitu setelah satu periode, semua ke sini. Nggak ada yang panahnya kayak gini. Jadi di periode berikutnya salah. Plus 1 periode berikutnya. Periode sebelumnya yang tetap masih muda nggak ada 0. Yang dari dewasa nggak punya anak, apakah ada yang balik muda? Nggak ada. Nggak wajar ya, masa udah dewasa balik ke muda. 0. Apa ini? AT. Tapi yang dewasa beranak menghasilkan jadi muda di periode berikutnya sebanyak 0,3 apa? RT. Ya. Yang tengah, yang muda tidak beranak, dapat kontribusi periode berikutnya dari sini. Jadi 0,072 C dari yang muda. Dia dapat kontribusi dari dirinya sendiri 0,8. Dia dapat juga kontribusi dari yang tua beranak, ketuaan jadi nggak beranak sebanyak 0,88. Cuma ini beda ya, kalau ini hasil anakan, yang ini makhluknya tetap yang dewasa beranak, cuma berubah menjadi dewasa tidak beranak. Yang kanan hanya dapat kontribusi dari sini, dari AT. 0,19 AT. 0,19 AT. Di sini berapa? 0 CT. Tambah 0 RT. Nah, kalau udah bisa bikin gini, ya udah dapat matriksnya. CT plus 1, AT plus 1, RT sama dengan tinggal ceplokin ini 0,3, 0,072, 0,8, 0,88, salin aja itu 0, 0,
0 kali CT AT RT. Kalau nggak percaya, kalikannya matriksnya ini. Matriks kali vektor ini, hasilnya akan ini. Paham? Jadi kalau udah ada diagram gini, kita bisa menyusunnya kayak gini, bisa bikin matriksnya. Paham nggak? Aska, paham nggak? Paham, Pak. Lihatnya dari diagram ke sini ya. Oke. Aska, kamu di kota mana? Di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Kok udah ada suara azan ya di kamu? Belum. Di saya belum soalnya. Fania, paham nggak dari diagram ini membentuk ini? Kalau udah ini sih tinggal ceplok matriksnya. Iya, paham, Pak. Aman, Pak. Nah, sekarang saya mau nanti kalau di ujian, jangan dari sini ke sini dulu. Lama. Tinggal gini aja matriksnya tuh bentuknya. Nih, lihat. Ini tadi kan saya namakan kelompok 1. Ini 2. Ini 3 dinomerin sebelumnya. Nah, tinggal gini lihat. Kalau ini 1 ke 2 panahnya, dari kelompok 1 ke 2, maka ini menjadi A21. Terbalik ya, A21. Mana A21? Kata ini matriksnya, kalau ada 3 kelompok umur, pasti 3 kali 3. A21 adalah yang ini 0,072. Yang 0,8 dari 2 ke 2, ya A22. 0,8. Yang ini dari 2 ke 3, di sininya jadi 32. Balik ya. 0,19 ini dari 2 ke 3, di matriksnya jadi 32. Baris 3 kolom 2. 0,19. Yang ini dari 3 ke 2. Jadi A23 nanti di matriksnya. Dibalik ya. 23 baris 2 kolom 3. Itu 0,88. Yang belum ini satu lagi. Ini dari 3 ke 1. Jadi 13. 13 baris 1 kolom 3. Gitu. Yang lainnya gimana? Yang belum dapat? 0 semua. 0, 0, 0. Jadilah sama dengan yang di bawah kan? Ya. Cuma ini panahnya, ingat, kalau gini berarti A21 ini. Dari sini ke sini A22. Dari sini ke sini A32. Jadi nggak usah mikirin ini lagi ya. Kalau udah ada diagram kayak gini, udah ada diagram matriksnya. Membentuk matriks modelnya ya ini. Oke? Lanjut lagi. Oke, ini jadinya. Ya, ini udah saya jelasin ya isinya. Lagi. Coba diagramnya ini ya boleh kita ini untuk ngakurin ya. Tapi kita hitung itu diagramnya kenapa gitu. Contoh lagi. Membuat namanya diagram matriks. Setelah itu membuat matriks modelnya. Nanti di ujian kadang-kadang diberikan diagram gini, tuliskan matriks modelnya. Atau diberikan matriks modelnya, tuliskan diagramnya. Bolak-balik harus bisa. Coba. Nah, udah ada deh. Peluang seorang wanita kena kanker payudara biasa dikategorikan dalam 3 kelompok. Yaitu kelompok wanita yang sehat, nggak ada kankernya. Jadi kelompok yang kena kanker dini, ya stadium-stadium gitu ya, berapa? Nggak ngerti saya. Dan kena kanker kronis, yang udah parah gitu ya. Nah, kembali kita simbolkan. Nomornya ngikuti ini aja yang ada. Yang sehat, itu kelompok 1, sehat. Ada kelompok 2. Mau dikurung boleh, nggak dikurung juga boleh. Ini yang kanker dini ya.
Dan ada kelompok yang kanker kronis, kelompok 3. Jumlah masing-masing kelompok disimbolkan ini. Oh, ini mah udah dikasih, nggak usah membentuk. Tentukan matriks model dari masalah ini bila diagramnya diberikan sebagai berikut. Oh, udah nggak usah ya. Oke, jadi saya nggak usah gambar lagi ini, sorry. Karena tadinya saya pikir membentuk matriks diagram matriksnya lagi, ternyata enggak. Hanya dari diagram matriks suruh terjemahkan jadi matriks model. Ya udah, tinggal kelompoknya tadi. Ini sehat, health gitu. Ini nggak tahu L apa. Ya udah. H periode berikutnya, periode berikutnya, L periode berikutnya, itu ya. Terus sama dengan, ya tinggal ini. Ini kelompoknya 1 kasih nomor supaya ingat 2, 3. Ini 1 ke 1 0,998. 1 ke 1 berarti A11. 998. Kemudian ini apa? 2 ke 1. 2 ke 1 di matriks jadi 1, 2. Baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. Ini 1, 2 masukkan ke matriks di elemen 2, 1. Baris 2, kolom 1. Ini 22. Ya, 22 ya, A22. Ini 23 masuknya menjadi 32. Baris 3, kolom 2. Baris 3, kolom 2. Ini 33. Ya, 33 ya, 33. 1. Sisanya gimana? Isi 0. Ininya HT, RT, LT gitu ya. Paham ya? Oke. Lanjut lagi. Ini harus membentuk ini, enggak ininya. Oh, ini udah disajikan juga ya. Ya, ceritanya ini ikan salmon nih. Kasihan nih si salmon nih. Koho salmon nih. Akhirnya musnah nih salmon jenis ini. Coba kita baca. Telur koho salmon menetas di sungai. Salmon itu kan kalau menetas memang ke sungai ya. Telurnya ditaruh di sungai. Air yang tawar. Dan hidup di air tawar sampai beberapa saat. Setelah itu mereka pindah ke laut. Pada berenang ke laut. Setelah dewasa sekitar 3 tahun mereka kembali ke sungai dan bertelur. Kemudian mati. Kasihan sekali si salmon. Siklus hidupnya ya begitu. Bertelur, nggak lama kemudian mati. Misalkan AT, RT, dan DT adalah kelompok salmon, anak-anak, remaja. Remaja itu yang mulai dia ke laut. Dewasa itu yang dari laut berangkat lagi ke sungai untuk bertelur. Nah, matriks diagramnya seperti ini. Oh ya, matriks seperti ini dinamakan juga matriks Leslie. Ini nama orang ya, yang menelorkan pola mengamati makhluk hidup menurut kelompok umur. Dia pelopornya. Kalau di semester 1 kan kita belajarnya laju pertumbuhan sama dengan sebanding dengan jumlah populasi. Populasinya nggak dibagi kelompok umur. Kalau yang ini kan dibagi kelompok umur. Karena kan nggak semua makhluknya, individunya bisa beranak atau bertelur kan. Yang masih muda kan nggak beranak gitu. Nah, lebih bagus modelnya. Oke, kalau udah tahu ini ya gampang. Ini kasih nomor aja 1. Nah, saya gimana sih nggak mau muncul 1, 2 gitu keluarnya. Nah, pokoknya ini 2, ini 3 itu ya. Udah matriksnya. Kita isi. Isinya yang angka nih. 1 ke 2. Jadi A21. A21 ini. Oke. Oke, ini yang udah saya coretin ya. Oke.
Ini 2 ke 3. Jadi A32. Baris 3, kolom 2. Cocok. Ini ke sini 10. 3 ke 1. Jadi 1, 3. Nih, baris 1, kolom 3. 10. Sisanya 0. Begitu. Nah, kalau ini dihitung, awalnya seperti ini misalkan ya. Ini jumlah komposisi ikannya. Kalau dihitung periode berikutnya, kita amati yang biru aja, yang AT itu mana ya? Yang kelompok muda. Sebentar, aduh ini susah digeser. Pakai ini aja gesernya. Oke. Lihat, yang kelompok muda cepat sekali naik. Periode berikutnya lagi sempat musnah, muncul lagi karena yang dewasa kan bertelur. Gitu, dia seperti ini. Tapi makin lama makin musnah. Demikian juga kelompok yang remajanya gitu. Banyaknya makhluk remajanya dan makhluk dewasanya. Ikan soho salmon ini pada akhirnya semuanya musnah. Jadi nggak ada lagi ikan soho salmon. Gitu ya. Salmon yang lain masih ada. Beda lagi model ininya. Begitulah ceritanya. Sampai situ dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak, Ya. Pak, maaf Pak, tadi saya agak kelewat yang di bagian paus itu. Yang satu itu maksudnya gimana ya Pak? Jumlahnya nggak boleh lebih dari 1. Paus. Mana sih paus? Harus ke Roma dong kita, paus. Kenapa ya pemimpin agama Katolik dipanggilnya paus gitu kan? Kan pope gitu, pop gitu ya, pope nulisnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya cemahin paus gitu. Kenapa? Mana 1 apa maksudnya? Yang jumlahnya nggak bisa lebih dari 1 itu Pak. Tadi yang di AT. Harus balik lagi ya tuh. Bukan tadi nyalanya, tapi nggak apa-apa. Ini ya, saya harus nyalin ini lagi. Tanpa kalimatnya saya nggak bisa jelasin. Oke, kita bagi kelompoknya 3 kan ya? Kelompok 1, 2, 3. Ini kelompok namanya muda. Ini kelompok dewasa tak beranak. Ini kelompok dewasa tapi bisa punya anak. Coba harus diulang semua ini mah. Dalam satu periode, seekor paus kelompok muda akan menjadi dewasa tidak beranak dengan jumlah segini. Berarti ini ke sana sebanyak 0,072. Itu paham ya? Oke. Nah, kelompok dewasa tidak kok coret jadinya. Ambil dulu ini stabilnya. Kelompok dewasa tidak beranak tetap di kelompoknya sebanyak 0,8. Saya kasih merah ini. Dia di periode berikutnya sebanyak 0,8 tetap dewasa tak punya anak. Jadi setelah satu periode sebanyak 0,8 tetap termasuk dewasa nggak punya anak. Dan ini ya, dewasa tidak beranak tetap nih. Menjadi dewasa dan menjadi dewasa beranak 0,19. Dia berubah menjadi 0,19. Pertanyaan saya tadi, mungkinkah kalau ini bukan 0,19 tapi misalkan 0,7 gitu. Ya nggak mungkin gitu kan. Tadinya dia ada ini 1 bagian lah sebutnya. 0,8 bagian balik ke kelompok ini. 0,7 sini. Berarti kalau gitu ini ada 1,5 bagian kan? Nggak mungkin. Katakan ini kalau ada 1000. Berarti setelah satu periode, yang ini sebanyak 800 tetap kelompok dewasa tak beranak,
dan sebanyak 700 dia pindah ke sini, pindah kelompok. Jadi bisa punya anak. Loh, kok jadi 1.500 dong kalau gitu awalnya? Paham nggak? Bingung? Oh iya Pak, paham Pak. Gitu. Nah, tapi kalau yang dilanjutkannya tadi yang kenapa kalau yang kelompok 3 kok bisa gitu lebih dari 1 totalnya. Nah, ini tadi Bapak ya 0,19. Ini juga nggak mungkin misal angkanya 2. Masa yang tadinya 1.000 pindah ke sini jadi 2.000? Nggak mungkin gitu kan. Nah, pasti ini kalau dilihat nature pemahamannya. Kan kalau yang dewasa, kelompok dewasa beranak dalam satu periode menghasilkan keturunan segini. Ini keturunan sebanyak, ganti warna, sebanyak 0,3. Mungkin nggak angkanya bukan 0,3 tapi 1,5? Mungkin nggak? Mungkin aja. Anaknya setiap satu individu anaknya 1,5 gitu kan? Jadi kalau ada 2 makhluk ya punya 3 anak gitu. Kalau ada dua paus dewasa yang beranak menghasilkan 3 itu. Mungkin aja kan? Jadi kalau yang panah hijau ini berapapun boleh gitu ya. Nggak terbatas kayak tadi jumlahnya nggak bisa lebih dari 1. Mau 10 juga bisa kan? Setiap paus beranak 10 dalam satu periode. Mungkin aja gitu kan. Jadi beda dengan kasus yang di sini. Gitu. Paham tidak? Ya paham Pak, makasih Pak. Tapi sebenarnya nggak usah ininya di reka-reka masuk akal atau enggak, ikuti aja kalimat-kalimat ini. Mungkin aja kalimatnya di sini ada yang salah. Di sini bilangnya yang 0,19 bilangnya 1,9 ya saya ikuti kalau ngerjain soal 1,9 di sini. Meskipun nggak wajar gitu ya. Ya mungkin salah soal gitu. Oke. Baik. Saya pikir hari ini sampai situ dulu karena ini mau setelah ini menghitung mundur. Menghitung mundur maksudnya apa? Yaitu kalau populasi saat ini jumlah komposisinya sebanyak misalkan muda 10, dewasa ada 20, periode sebelumnya ada berapa sih gitu? Mau ngelihat periode masa lampau. Itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Besok kalau ada soal tutorial, kita tutorial dulu. Kalau tidak ada, lanjut teori ya. Oke, saya stop dulu rekamannya.